Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik ya, sehingga bisa menyerap informasi tentang latihan soal persamaan garis lurus. Selamat datang kembali ke persamaan garis lurus tetap di channel Ibu bersama Bivia ya. Nah, di sini kita akan pembahasan soal tentang persamaan garis lurus. Yang pertama, soal berkaitan dengan gradien. Gradien itu kan simbolnya M, di mana gradien disimbolkan dengan M ya. M. Nah, di sini bentuk persamaannya yang Y sama dengan MX plus C, di mana gradiennya karena simbolnya M, berarti gradiennya melekat di variabel X, sehingga gradiennya dari Y sama dengan 2X plus 3 adalah 2. Seperti itu ya. Nah, ini syaratnya Y-nya harus koefisien 1. Gimana kalau kasusnya menemukan soal 2Y sama dengan 4X plus 5? Berarti ini belum bisa dikatakan gradiennya 4, karena koefisiennya masih ada 2. Berarti kita harus dibagi dengan 2 dulu. Y, 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2X, 5 per 2. Nah, di sini baru ketemu gradiennya adalah 2. Oke ya. Jadi dengan syarat koefisien Y-nya harus 1. Ketika lebih dari 1 harus dibagi terlebih dahulu. Seperti itu. Yang kedua, persamaan garis melalui gradien dengan 2X plus 3Y plus 5 sama dengan 0. Ini bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana rumus gradien adalah min A per B. Nah, kita lihat dari persamaan, nilai A-nya adalah 2. Kenapa 2? A itu selalu di depan variabel X. Dan B adalah nilainya 3. B itu depan variabel Y. C itu kita tidak perlukan ya konstanta, karena rumus gradien cukup dengan min A per B. Min A-nya berarti 2, B-nya 3, min 2 per 3. Jadi opsionalnya yang benar adalah yang B. Seperti itu. Misalkan Ibu contohkan lagi soal yang lainnya. 3X min 2Y sama dengan 8. Ini sama ya, mencari gradiennya adalah min A per B. A-nya kita tentukan, A-nya itu adalah 3, B-nya itu adalah minus 2. Berarti M sama dengan min A per B, A-nya 3, B-nya minus 2. Minus dibagi minus, akhirnya plus 3 per 2. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 3 per 2. Lanjut, persamaan ke persoalan yang ketiga. Di sini gradien yang melalui titik. Di sini gradien melalui titik berarti rumusnya melalui 2 titik ya. Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Di mana ini X1, Y1, X2, Y2. Berarti tinggal dimasukkan. M sama dengan Y2-nya 6, dikurang Y1-nya 3. X2-nya 5 dikurang X1-nya adalah 2. 6 kurang 3 adalah 3, 5 kurang 2 adalah 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Seperti itu ya. Jadi gradiennya adalah 1. Cara gampangnya, bilangan yang belakang dikurang bilangan belakang juga, bilangan yang depan dikurangi bilangan yang depan. Seperti itu untuk yang melalui 2 titik. Misalkan Ibu contohkan lagi titiknya P. Min 4, min 2. Q-nya misalkan 5, min 3. Berarti gradiennya dari belakang min 3, rumusnya min. Ketemu min, tulis lagi 5, min. Depannya adalah min 4. Jadi pasangannya ini dengan ini dengan ini ya, seperti itu. Min ketemu min jadi plus, min 3 plus 2 per min ketemu min jadi plus 5 plus 4. Min 3 tambah 2 punya utang 3 bayar 2, jadi utang tinggal 1. 5 tambah 4 9. Jadi gradiennya adalah min 1 per 9. Seperti itu ya.
Jadi kalau kalian belajar min plus itu harus teliti soalnya di gradien melalui 2 titik. Selanjutnya kita ke persamaan garis yang bergradien min 3 dan melalui titik 1,3. Ingat persamaan garis itu harus memiliki persamaan Y min Y1 M X min X1 gitu ya. Di mana M-nya adalah gradien, Y1 adalah titik. Kita di sini sudah ada gradiennya min 3, enak sekali ya. Terus titiknya sudah ada 1,3. Titik ini kita simbolkan X1 ini Y1. Sudah lengkap semua. Tinggal kita masukkan Y-nya tetap dalam Y, Y1-nya kita ganti 3, M-nya kita ganti min 3, X1-nya kita ganti 1. Seperti itu. Y min 3 sama dengan kalikan min 3X plus 3. Lihat persamaannya di pilihan ganda, maunya berbentuk koefisiennya 1 di sebelah kiri. Berarti gampang sekali, tinggal kita pindahkan min 3. Berarti min 3X plus 3 pindah. Dari min jadi positif 3. Y-nya sama dengan min 3X plus 6. Jadi option yang benar adalah yang A. Y sama dengan min 3X plus 6. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan optionnya misalkan nggak ada yang seperti ini, kita rubah Y plus, pindah 3X-nya ke sebelah kiri, jadi plus 3X sama dengan 6. Ini juga betul, ini juga betul, sama saja ya. Karena sampai sini sudah ada, kita cross check atau pilih jawabannya yang A. Nomor 5 selanjutnya, di sini gradiennya juga sudah ada nampaknya tapi berbentuk pecahan. M-nya sudah ada 3/4, titiknya 1,3. Titik itu X1, Y1. Persamaan garisnya adalah Y min Y1 M. X min X1. Y min Y1-nya 3, M-nya 3/4, X1-nya 1. Jadi nanti angka 4 dikalikan dengan yang depan, berarti 4 kali Y, 4Y, 4 kali 3, 12. Yang atas kalikan ke belakang, 3 kali X, 3X, 3 kali min 1, min 3. Nah, lihat persamaannya A, B, C, D. Lihat nilai Y, variabelnya berdekatan dengan X. Y itu ada di sebelah kiri, maka kita dekatkan X-nya ke sebelah kiri menjadi 4Y. Dia pindah karena positif jadi negatif, berganti tanda. Lihat konstantanya ada di sebelah kanan maunya, berarti min 3 tetap yang punya rumah, min 12 pindah jadi plus 12. 4Y min 3X sama dengan utang 3, bayar 12, tinggal 9. Jadi option yang betul adalah yang A. Jadi gampang sekali, gradiennya sudah ada, titiknya sudah ada, tinggal langsung dimasukkan saja. Gitu ya, sangat gampang sekali. Nah, selanjutnya nomor 6, tadi juga sama, nomor 6, nomor 7, persamaan garis memang melalui titik 2,1 dan tegak lurus garis yang melalui titik 4,-1, 5,3. Tadi syarat untuk membentuk persamaan garis, itu kan butuh Y min Y1, M, X min X1. Titik sudah ada 2,1 yang akan menggantikan X1 dan Y1. Tapi yang belum ada adalah gradien. Kita cari gradiennya, tegak lurus yang melalui 2 titik. Ingat, yang melalui 2 titik gradiennya Y2 min Y1 berarti 3 dikurang 1, 3 dikurang min 1 per 5 dikurang 4. Jadi gradiennya adalah min ketemu min plus, 3 tambah 1 jadinya 4, 5 kurang 4 adalah 1. 1/4. Tegak lurus, berarti kalau tegak lurus dibalik 1/4.
awalnya positif, kebalikannya negatif. Alasannya karena dia tegak lurus, gitu ya. Lalu setelah lengkap baru kita masukkan Y min Y1-nya, angkanya 1, M-nya min 1/4, X min X1. Kalau berbawah pecahan, tinggal yang bawah kita kalikan dengan yang depan, yang atas kita kalikan dengan yang belakang. 4 kali Y 4Y, 1 kali 4 min 4, min 1 kali X min X, min 1 kali, X1-nya kita ganti 2, mohon maaf, min 1 kali min 2 plus 2. Kita lihat persamaannya, di mana nilai X itu berdekatan dengan Y. Berarti kita X-nya pindahkan dari min X jadi plus X, sama dengan 2 min 4 pindah jadi plus 4. Hasilnya adalah 4Y plus X sama dengan 6. Option yang tepat adalah yang C. Gitu ya. 4Y plus X sama dengan 6. Jadi kalau belum ada gradiennya, kalian cari dulu gradiennya. Tergantung apakah melalui 2 titik, apakah melalui min A per B, atau kan dengan yang Y sama dengan MX plus C. Yang nomor 8, di sini persamaan garis K memiliki persamaan 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0. Dia yang diminta adalah gradien tegak lurus. Ingat gradien rumusnya. Min A per B. Berarti A-nya 2, B-nya 3. Berarti min 2 per 3. Karena tegak lurus, berarti dibalik. Dibalik. Berarti jadinya 3 per 2. Awalnya negatif, jadi positif 3 per 2. Option yang paling benar adalah yang A. Seperti itu ya. Mudah dan mudah dipahami. Oke, lanjut. Di sini kalau yang tadi kita berkaitan gradiennya melalui 2 titik, kita cari dulu. Yang ini gradiennya melalui persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Otomatis kita cari gradiennya adalah dengan rumus min A per B. A-nya kita tentukan dari sini persamaannya. A-nya 1, B-nya min 2, dan C-nya 1. Min A per B berarti min 1 per min 2. Min dibagi min adalah plus 1/2. Karena tegak lurus, kita balik jadi 2 per 1. Awalnya positif, jadi negatif. 2 dibagi 1 adalah negatif 2. Ya, lalu baru kita tentukan titiknya. Titiknya itu kan sebagai X1, Y1. 1,5 dari soal. Kita masukkan ke persamaan garisnya. Y min Y1. Terus M, X min X1. Y1-nya 5, M-nya min 2, X1-nya 1. Berarti Y min 5 sama dengan min 2X plus 2. Lihat persamaannya, X-nya maunya berdekatan dengan Y. Berarti X-nya kita pindahkan dari negatif jadi positif 2X sama dengan yang punya rumah 2, 5-nya dari negatif pindah. Negatif 5 pindah dia ke sebelah kanan, berarti positif 5. Berarti Y plus 2X sama dengan 7. Jadi hasilnya pilih yang option A. Seperti itu ya. Mudah dipahami karena dia gradiennya pakai min A per B. Tentunya kita cari dulu. Baru karena tegak lurus, maka kita cari atau dibalik gradien yang M1-nya. Selanjutnya ini persamaan garis yang melalui grafik ya. Di sini grafiknya 4 sudah jelas 4,0. Ini 0,-3. Di mana nilai Y-nya adalah 3, X-nya adalah 4. Tinggal kita balik aja. 3 kali X ditambah 4 kali Y. Sama dengan 3 kali 4, 12. Jadi persamaannya adalah 3X plus 4Y sama dengan 12.
Atau kalau misalkan kita mau cari dengan gradien, gradiennya itu kan Y per X ya. Kalau yang grafik ini, Y-nya 3, X-nya 4, berarti 3 per 4. Masukin ke persamaan garis, seperti biasa, Y min Y1-nya kan boleh pakai yang 4,0. 4,0 ini X1, Y1. Boleh nggak Bu yang 0,3? Boleh, silakan. Hasilnya sama, boleh dicoba di rumah. Y1-nya dimasukin 0, M-nya 3 per 4, X min X1-nya adalah 4. Kalau dikurangi 0 kan tetap ya, nggak ngaruh, berarti 3 per 4, X min 4. Yang bawah kalikan depan, yang atas kalikan belakang ya, seperti itu. 4 kali Y berarti 4Y, 3 kali X, 3X, 3 kali min 4, min 12. Ya. Terus di sini berarti kita dekatkan 3X-nya, kita pindahkan ke sini. 3X min 4Y, terus min 12 sama dengan 0 ya. 3X min 4Y min 12 sama dengan 0, atau 3X min 4Y sama dengan 12. Boleh ya? Boleh. Nah, ini kenapa jadi plus? Nah, kita lihat condongnya ya ke sebelah kiri. Berarti kita ganti jadi minus 24Y sama dengan 12. Seperti itu ya. Jadi rumusnya kalau ini tinggal ditukar, lihat condongnya ke sebelah kanan atau kiri saja. Lanjut. Di sini juga contohnya kita pakai yang gradiennya boleh 4,0 deh. Tadi seperti yang tadi ya, sama 4,0 di sini 4,0, di sini 0,6. 4,0 berarti sebagai X1, Y1, kita cari gradiennya dengan Y per X. Y-nya adalah 6, X-nya adalah 4, berarti 6 per 4. Kita perkecil, dibagi 2, berarti jadi 3 per 2. Masukkan ke persamaan, X min X1, Y-nya 0, Y1-nya, M-nya 3 per 2, X1-nya adalah 4. Berarti kan ini 0 ya, nggak ngaruh, berarti Y 3 per 2, X min 4. Kalikan yang bawah ke depan, atas ke belakang. Berarti jadinya 2Y sama dengan 3 kali X, 3X, 3 dikali min 4, min 12. Jadi kita dekatkan saja, 3X kumpulkan 2Y-nya min 2Y, min 12 sama dengan 0. Atau 3X min 2Y sama dengan 12. Ya, boleh misalkan kita tukar, Y-nya 6, X-nya 4, kita kalikan aja. Berarti jadi 6X, kalikan ya, plus 4Y sama dengan 24. Condong ke kiri berarti minus. Nah, berarti diperkecil, dibagi 2. Berarti jadi 3X min 2Y sama dengan 12. Sama aja, boleh. Jadi silakan tinggal pilih cara yang kalian pahami. Gitu. Nah, di sini ada soal implementasi dari persamaan garis lurus terhadap kehidupan sehari-hari. Di sini pesan taksi, ketika kita menaik taksi ya, memasang tarif seperti grafik di mana 2 itu pasangannya adalah 11. Di sini ya, kita bisa lihat 2 sama 11, berarti 2,11. Yang kedua kita lihat 4 pasangannya 16, berarti 4,16. Yang ketiga kita lihat 6 sama 21. Ya, 6 sama 21. Nah, di sini boleh kita gunakan hanya 2 titik saja, pilih ya. Boleh, misalkan 2,11 sama 4,16. Berarti kita cari gradiennya dulu terlebih dahulu. Berarti 16 per dikurang 11, 4 dikurang 2. Itu gradien melalui 2 titik ya. Berarti 16 kurang 11, 5. 4 kurang 2 adalah 2. Oke ya. Jadi 5 per 2. Nah, di sini kita pakai persamaan garis lagi. Gitu. Bu, saya bisa nggak menggunakan pola bilangan? Boleh, silahkan.
Y1-nya ini X1, ini Y1. Berarti Y1-nya adalah 11. Terus M-nya 5/2. X-nya tetap. X1-nya adalah 2. Kali depan, ini kali belakang. 2 kali Y2Y, 11 kali 2, 22. 5 kali X, 5X. 5 kali min 2, min 1. Kita Y-nya taruh depan ya. 2Y sama dengan 5X min 10 plus 22. Berarti 2Y sama dengan 5X min 10 tambah 22 berarti plus 12 ya. Utang 10 bayar 22, kembalian 12. Nah, di sini belum bisa kita hitung karena tarifnya masih berbentuk 2Y, harus berbentuk Y. Maka kita sederhanakan dibagi 2. Berarti jadi Y sama dengan 5/2X ditambah 6. Karena jaraknya yang diminta 12 km, berarti 5/2 dikali 12 ditambah 6. 12 bagi 2 coret 6. 6 kali 5, 30. 30 tambah 6 adalah 36. Berapa ongkos taksi yang harus dibayarkan Evan? Karena tarifnya dalam ribuan, berarti 36 dikali 1000. Jawabannya adalah 36.000. Berarti Evan harus membayar ongkos taksi yang dipakai jaraknya dari rumah menuju sekolah SMP Sidkiah Islamic School. Gitu ya. Contoh yang kedua, perhatikan grafik tarif taksi di bawah ini. Masih tarif taksi ya, 2 pasangannya 14, berarti 2,14, 4,22, dan 6,30. Gitu ya. Jadi boleh nggak Bu untuk ini kita pilih 2 titik saja. Ini X1, Y1, X2, Y2. Di depan aja ya titiknya yang lebih gampang. Berarti kita cari gradien dulu. Berarti yang belakangnya 22 dikurang 14 dibagi 4 dikurang 2. Jadi belakang dengan depan dengan depan. 22 dikurang 14 adalah 8 ya. 8, 4 kurang 2 adalah 2. 8 bagi 2 adalah 4. Berarti gradiennya 4 kita masukkan ke Y min Y1, M, X min X1. Y1-nya adalah ini, 14. M-nya adalah 4. X1-nya adalah 2. Y min 14 sama dengan 4X min 8. Berarti Y sama dengan 4X min 8 plus 14. Y sama dengan 4X. Utang 8 bayar 14. Berarti kembalian 6. Berarti kita punya persamaan Y sama dengan 4X plus 6. Di sini jika Rudi naik taksi sejauh 19 km, ya udah tinggal 4 dikali 19 ditambah 6. 19 kali 6, 19 kali 4, 9 kali 4, 36, taruh 4, berarti 76 ditambah 6. Berarti adalah 70, apa nih, 70, berarti 82 ya. 82, karena dalam ribuan tinggal dikali 1000, berarti 82.000. Jadi option yang benar adalah B. Seperti itu ya. Jadi tetap sama cari gradiennya, baru dimasukkan ke persamaan garis. Kedua, yang selanjutnya ketiga, di sini S meter. S itu jarak ya. S itu jarak, T itu waktu. T itu waktu, di sini maaf. Jarak T itu waktu. Nah, sekarang di sini ada clue-nya, jarak yang ditempuh oleh Radit yang mengendarai motor listrik. Ini kebalik, motor listrik dari rumah ke sekolah dengan kecepatan konstan. Jadi kecepatannya tetap dinyatakan dalam grafik. Ketika 1 detik, yaitu dalam detik ya, sekon, 1 detik dia menempuh jarak 2 meter.
1 detik 2 meter, terus dia menempuh jarak lagi 2 detik 4 meter, menempuh jarak lagi 3 detik 6 meter, menempuh jarak lagi 4 detik 8 meter. Ya, jadi kita pilih titiknya 2 saja, ini aja yang terdepan. Berarti ini X1, Y1, X2, Y2. Kita cari gradiennya. Min dengan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti 4 kurang 2 per 2 dikurang 1. 4 kurang 2, 2. 2 kurang 1, 1. Jadi 2 dibagi 1 adalah 2. Kita masukkan ke persamaan garis. Y1, Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y1-nya masukkan angkanya 2, M-nya juga 2, X-nya tetap, X1-nya adalah 1. Berarti Y sama dengan, kalikan, 2X min 2. Tadi 2 ini pindah ya, jadi plus 2. Berarti Y sama dengan 2X. Min 2 tambah 2, 0. Jadi kita punya persamaan Y sama dengan 2X. Di sini pertanyaannya, apabila motor listrik sudah berjalan selama 40 menit, maka jarak yang ditempuh Radit dari rumah ke sekolah adalah berapa meter? Ingat, 40 menit. Sedangkan yang di soal adalah detik. Berarti 40 menit berapa detik? 40 dikali 60. 4 kali 6, 24. 2400 ya. Y sama dengan 2 dikali 2000. 4 kali 2, 8. 48 berarti jadi 4.800 meter. Bisa nggak dijadikan kilometer? Bisa, tinggal dibagi 1000. Berarti 0,48. Oh, 4,8 kilometer ya. Kalau dijadikan ke kilometer. Karena kan 4800 dibagi 1000. Ketika 0, 2 coret, 2 coret. 48 dibagi 10 berarti 4,8 kilometer. Jadi jarak selama 40 menit dari rumah adalah menempuh jarak 4,8 kilometer. Seperti itu ya. Jadi ini implementasi dari soal-soal kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini ada soal yang berkaitan dengan gradiennya sudah diketahui, tapi titiknya belum diketahui. Nah, berarti kan ini gradien melalui 2 titik. Jangan lupa, berarti kan gradien 2 titik ada X1, Y1, X2, Y2. Berarti kan belakang dulu, Y2 min Y1. A dikurang 8 per 2 dikurang 2A. Nah, gradiennya sudah ada bernilai 3. Ini berarti A min 8 kita tulis ulang, 3-nya dikalikan dengan yang ini. Dalam kurung 2 min 2A. A min 8 sama dengan 3 kali 2 biasa kalikan pelangi 6. 3 dikali min 2 min 6A. Nah, kita kelompokkan A dengan A. A plus 6A. Kenapa plus? Dari minus pindah. 6 yang punya rumah min 8 plus 8. Berarti jadinya A plus 6A jadi 7A, 6 plus 8, 14. Berarti nilai A adalah 14 bagi 7 adalah 2. Sehingga pertanyaan A kuadrat plus 1 adalah A kuadrat plus 1, A-nya kita ganti 2, pangkatin 2 tambah 1. 2 pangkat 2, 4, tambah 1, berarti jawabannya adalah 5. Seperti itu ya. Jadi titik A adalah 5. Sehingga titiknya berubah dari 2A, 5 kali 2, A-nya tadi udah dapat 2 ya, berarti 4,8 terus sama 2,2. Seperti ini titik aslinya. Nah, selanjutnya di sini soal terakhir kita ya. Soal terakhir kita berkaitan masih yang tadi, berkaitan dengan nilai A. Ini perfoto berkaitan dengan nilai A. Nilai, oh ini masih nilai A. 2A, A
2A,2, 5,4A adalah gradiennya 3. Oh, ini gradiennya harusnya 6. Itu salah tulis 6. Berarti kita cari gradiennya 2 titik. 4A dikurang 2 per 5 dikurang 2A. Gitu ya, karena 2A, 2, 5,4A. Ini X1, Y1, X2, Y2. Berarti sama dengan gradiennya 6. Nah, 4A kita tulis ulang min 2. 6-nya kita kalikan dengan yang bawah. 5 min 2A. Berarti 4A min 2 sama dengan 30 min 12A. Kita kelompokkan A dengan yang A. Awalnya minus pindah jadi plus. 30 plus 2 awalnya minus jadi plus. Sehingga 4A tambah 12A 16A. 30 tambah 2, 32. Berarti A adalah 32 dibagi 16 adalah 2. Nilai A-nya 2. Sehingga pertanyaan dari 2 kali 2A kuadrat plus 5 adalah 2 dalam kurung 2 pangkat 2 plus 5. 2 kali 2 pangkat 2, 4 ditambah 5. 2 kali 4, 8 tambah 5. Berarti 13. Jawabannya adalah yang A. Itu ya, optionnya yang A. Jadi ada salah ketik di sini harusnya 6 tapi ngetiknya 3 karena mengikuti soal yang sebelumnya ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, soal terakhir adalah perpotongan garis yang melalui titik 1,2 dan 2,1 dan 1,6 dan 2,3. Ini cukup panjang ya. Ini kita cari dulu masing-masing gradiennya. Dari yang 1,2 dan 2,1 berarti 1 kurang 2 terus 2 kurang 1. 1 kurang 2 adalah min 1, 2 kurang 1 adalah 1. Min 1 dibagi 1 adalah min 1. Kita cari persamaannya Y min Y1 M X min X1. Y1-nya adalah yang ini ya, yang 2. M-nya min 1, X1-nya yang 1, gitu ya. Berarti Y min 2 sama dengan dan min X plus 1. Berarti kita dekatkan Y dengan X. Y plus X sama dengan 1 pindah plus 2. Berarti kita dapetin Y plus X sama dengan 3. Ini persamaan yang pertama. Kita cari persamaan kedua, gradien yang bawahnya, berarti gradiennya 3 kurang 6 per min 2 kurang min 1. Min 2 kurang 1. 3 kurang 6 min 3, min 2 min 1 min 3. Berarti jawabannya positif 1. Sama kita Y min Y1, M X min X1. Y1-nya yang depan berarti 6. Ini ya. M-nya adalah 1, X1-nya adalah 1. Berarti Y min 6 sama dengan kalikan. 1 kali X, 1 kali min 1, min 1. Jadi kita punya persamaan Y min X, deketin X-nya, sama dengan min 1 plus 6. Berarti Y min X sama dengan 5. Ini persamaan 2. Kita dekatkan persamaan 1 Y plus X sama dengan 3. Yang kedua Y min X sama dengan 5. Ini bab selanjutnya di SPLDV. Tinggal dieliminasi. Habis Y-nya. Ya, X min X jadinya 2X. 3 dikurang 5 jadinya min 2. Berarti nilai X adalah min 2 dibagi 2. Berarti minus 1. Nah, gimana untuk Y-nya? Pilsu. Biasa, pilsu. Kita pilih yang atas atau yang bawah sama aja. Kalau yang atas Y plus X sama dengan 3. Berarti Y-nya tetap. X-nya kita ganti min 1. Sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 3 pindah. Jadi min 1 plus 1 ya. Berarti Y-nya adalah 4.
Sehingga terbentuk titiknya adalah 1,4. Jadi option yang betul adalah yang C. Ya, jadi adik-adik bisa dari slide-slide Ibu yang dijelaskan, silahkan bisa dipelajari untuk menuju penilaian harian. Terima kasih sudah menonton dan memahami penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.